Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada Pak Puna yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Ririn Dwi Agustiani dengan NIM 076, lalu ada Adita Dinata dengan NIM 118, lalu ada Muhammad Ageng dengan NIM 249, ada Dina Widya dengan NIM 554, dan ada Elsa Syahidina Putri dengan NIM 582. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil diskusi kami untuk tugas jurnal dengan tema Maturity and Readiness Model for Industry 4.0. Untuk itu kepada Ririn, saya persilahkan. Eh, Baik, di sini ada jurnal pertama yaitu Industri 4.0 Maturity Assessment a Multidimensional Indicator Approach. Lalu ada latar belakang. Yang pertama, latar belakangnya itu Industri 4.0, transformasi bisnis, produksi dan strategi. Industri 4.0 menawarkan peluang besar untuk transformasi model, produksi, proses produksi dan strategi organisasi. Kebutuhan akan model maturitas yang lengkap, terstruktur, dan tervalidasi. Gapnya yaitu kurangnya standar indikator dan validasi empiris. Banyak model maturitas 4.0 sebelumnya belum lengkap, yaitu kurangnya indikator standar, metode pengukuran jelas, dan validasi empiris. Lalu tujuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama itu mengembangkan metode indikator multidimensi, mengukur kesiapan dan kematangan adopsi industri 4.0. Dan yang terakhir, menyediakan kerangka kerja praktis bagi organisasi manufaktur. Next. Lalu metodologi, literatur review sistematis untuk mengidentifikasi model-model maturitas sebelumnya, mengembangkan framework 6 dimensi dan 2 indikator, studi kasus pada organisasi manufaktur, baja besar di India. Yang terakhir, metode analisis yaitu perhitungan rata-rata, tertimbang dan radar card untuk visualisasi. Dimensi yang diukur yaitu strategi dan organization, business model, manufacture and operation, supply chain, product and service. Yang terakhir ada production technology. Gapnya yaitu strategi industri 4.0 belum matang, keterbatasan keterampilan digital karyawan, dan yang terakhir bisnis model belum berbasis layanan yaitu seperti service business model. Next, kontribusi teoritis dan praktis. Framework ini empirical validasi, menambahkan production teknologi sebagai dimensi baru dalam pengukuran maturitas. Dapat dijadikan alat self assessment bagi manajer dalam meningkatkan kesiapan 4.0. Ilmu pengetahuan, artikel ini memperkaya literatur akademi dengan menyajikan kerangka evaluasi baru yang terstruktur dan berbasis indikator yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan model kematangan digital atau evaluasi kesiapan teknologi. Praktik industri, yaitu penelitian ini memberikan alat praktis bagi manajer industri untuk mengidentifikasi posisi organisasi dalam spektrum kematangan industri 4.0 sehingga sekaligus membantu menyusun strategi transformasi digital secara lebih terarah. Lalu ada kebijakan publik dan pendidikan. Hasil studi dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan institusi pendidikan dalam merancang pelatihan, kebijakan transformasi digital, atau program pengembangan SDM berbasis kebutuhan industri. Lalu ada keterbatasan studi dan saran. Yang pertama itu studi berbasis pada satu studi kasus saja, yaitu perusahaan baja di India. Yang kedua, 4.0 terus berkembang, perlu penilaian berkala dan penerapan di berbagai sektor lain seperti tekstil, farmasi, dan sebagainya. Yang terakhir, sarannya yaitu aplikasi framework di berbagai sektor dan tambah dimensi baru, legal, dan regulasi. Summary, artikel ini bertujuan mengembangkan metodologi
metodologi analitis berbasis indikator multidimensi untuk menilai tingkat kematangan dan kesiapan adopsi Industri 4.0 di organisasi manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode rata-rata bank yang digunakan pada studi kasus sebuah perusahaan manufaktur bekerja, menunjukkan bahwa tingkat kematangan organisasi tersebut berada antara level industri 2.0 dan 3.0 dengan skor keseluruhan 2,32 yang mengiding maupun kesiapan penuh menuju industri 4.0. Ini berangkat dari konsep model kematangan industri multidimensi khusus untuk mengukur kematangan dan kesiapan industri 4.0. Nah, implikasi praktisnya adalah dapat membantu manajer implementasi teknologi industri 4.0 di masa depan. Next. Lalu ada kekuatan, itu ada 4. Yang pertama itu, penelitian ini menyajikan model penelitian kematangan yang mencakup berbagai dimensi penting seperti teknologi, organisasi, strategi, dan SDM, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan organisasi terhadap industri 4.0. Yang kedua, model analisis berbasis data. Penggunaan metode rata-rata tertimbang pada indikator memberikan dasar kuantitatif yang sistematis dalam menilai kematangan dan kesiapan industri 4.0. Hal ini memudahkan penerapan praktis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga itu, aplikasi studi kasus nyata. Validasi model melalui studi kasus pada perusahaan manufaktur baja meningkatkan relevansi dan kepraktisan model dalam konteks dunia nyata. Lalu yang terakhir, kontribusi inovatif terhadap literatur. Studi ini diklaim sebagai yang pertama yang menyusun indikator analisis multidimensi spesifik untuk kematangan industri 4.0, menjadikannya inovatif dan berpotensi menjadi referensi akademik utama di bidang ini. Lalu ada kelemahan, yang pertama itu generalisasi terbatas. Studi hanya menguji model pada satu perusahaan di sektor manufaktur baja. Hal ini membatasi generalisasi hasil ke sektor industri lain atau perusahaan dengan skala yang berbeda. Yang kedua, minimnya pendekatan kualitatif. Penelitian hanya fokus pada data kuantitatif tanpa eksplorasi mendalam secara kualitatif terhadap persepsi manajer atau hambatan non-teknis. Padahal faktor-faktor tersebut seringkali penting dalam adopsi industri 4.0. Yang ketiga, tidak dijelaskan pengujian, validasi, dan reliabilitas indikator. Meskipun indikator disusun dengan pendekatan sistematis, artikel ini tidak menyertakan pengujian statistik seperti validasi konstruk, reliabilitas, yang lazim digunakan untuk memastikan kualitas instrumen pengukuran. Lalu yang terakhir, tentang dinamika perubahan industri. Model ini bersifat statis, belum mempertimbangkan dinamika eh, perubahan teknologi dan pasar yang sangat cepat dalam konteks industri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jurnal kedua yang berjudul A Maturity Model for Assessing Industry 4.0, Readiness and Maturity of Manufacturing Enterprises yang ditulis oleh Andreas Chumacera, Selim Erol, dan Wilfried Sina tahun 2016. Latar belakang penelitian ini merupakan penelitian industri 4.0 yang merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi digital dengan proses manufaktur. Namun banyak perusahaan mengalami ketidakpastian dan ketidakpuasan dalam implementasinya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas konsep dan kurangnya
panduan strategis yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan metode dan alat baru untuk membantu perusahaan dalam menilai dan meningkatkan kematangan mereka dalam konteks industri 4.0. Bertujuan untuk mengembangkan model kematangan dan alat-alat terkait untuk menilai kematangan industri 4.0 di perusahaan manufaktur dengan pendekatan multimetodologis. Penelitian ini menggabungkan tinjauan literatur sistematis, pemodelan konseptual, serta metode kualitatif dan kuantitatif untuk validasi empiris. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah metode kematangan bagaimana cara menilai kematangan perusahaan manufaktur dalam menerapkan prinsip-prinsip industri 4.0. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi industri 4.0 di perusahaan, serta bagaimana model kematangan yang komprehensif dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi dan program yang tepat. Next. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan model kematangan yang sistematis untuk menilai tingkat kematangan perusahaan dalam konteks industri 4.0. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi industri 4.0. Dan terakhir adalah memberikan panduan praktis bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi mereka terkait industri 4.0. Ini adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis, memberikan alat dan model yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai dan meningkatkan kematangan mereka dalam industri 4.0. Yang kedua, manfaat ilmiah, yaitu menyediakan data dan wawasan yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang industri 4.0 dan manajemen perubahan. Yang terakhir adalah strategis, membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan terarah untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh revolusi industri keempat. Next. Metode penelitian. Hasil menunjukkan kerangka penelitian mencakup variabel-variabel utama yang berpengaruh terhadap kematangan industri 4.0, yaitu kinerja operasional, integrasi sistem informasi, adopsi teknologi digital, dan keterlibatan manajemen puncak, dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan antar variabel tersebut mempengaruhi kematangan perusahaan dan konteks industri 4.0. Digunakan metode kualitatif dengan populasi penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur yang merupakan prinsip industri 4.0 dengan ukuran sampel yang digunakan adalah 200 responden untuk validitas statistik. Meskipun dalam praktiknya jumlah responden adalah 150 dengan variasi dalam ukuran perusahaan dan sektor industri, bahwa perusahaan dapat secara sistematis mengevaluasi kematangan industri 4.0 mereka dan merefleksikan kesesuaian strategi saat ini. Umpan balik dari perusahaan yang dinilai menunjukkan kejelasan dan konsisten alat yang digunakan meskipun ada tantangan dalam penilaian mandiri. Next. Hipotesis yang pertama adalah kematangan industri 4.0 berpengaruh positif terhadap kinerja operasional perusahaan. Dengan hasil yang ditemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kematangan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja operasional termasuk efisiensi dan produktivitas. Yang kedua adalah integrasi sistem informasi berkontribusi terhadap kematangan industri 4.0. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan baik cenderung memiliki tingkat kematangan yang lebih tinggi. Hipotesis ketiga adalah adopsi teknologi digital berpengaruh terhadap dimensi kematangan lainnya. Penelitian menemukan bahwa adopsi teknologi digital seperti IoT dan analitik data berhubungan positif dengan peningkatan dalam dimensi kematangan lainnya seperti manajemen proses dan inovasi. Yang selanjutnya adalah keterlibatan manajemen puncak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi industri 4.0. Data menunjukkan bahwa perusahaan dengan dukungan kuat dan dari manajemen puncak lebih berhasil dalam mengimplementasikan strategi industri 4.0. Yang terakhir adalah budaya organisasi yang adaptif mendukung kematangan industri 4.0. Penelitian mengidentifikasi bahwa budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi berkontribusi positif terhadap kematangan industri 4.0. Selanjutnya, hasil penelitian dan diskusi. Kematangan industri 4.0 berpengaruh positif terhadap kinerja operasional dari perusahaan. Dengan perusahaan yang lebih matang dalam menerapkan teknologi industri 4.0 menunjukkan efisiensi dan produktivitas yang lebih baik.
Integrasi sistem informasi dan adopsi teknologi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kematangan industri 4.0. Keterlibatan manajemen punca juga berperan penting dalam mendorong kematangan, sementara budaya organisasi yang mendukung inovasi memperkuat hubungan antara kematangan industri 4.0 dan kinerja operasional. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dapat secara sistematis mengevaluasi kematangan industri 4.0 mereka dan merefleksikan kesesuaian strategi saat ini. Umpan baliknya dari perusahaan yang dinilai menunjukkan kejelasan dan konsistensi alat yang digunakan, meskipun ada tantangan dalam penilaian mandiri. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kematangan industri 4.0 memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan. Integrasi sistem inovasi, adopsi teknologi digital, dan keterlibatan manajemen punca adalah faktor-faktor kunci yang meningkatkan kematangan tersebut. Selain itu, budaya organisasi yang mendukung inovasi berperan penting dalam memperkuat hubungan antara kematangan industri 4.0 dan juga kinerja operasional sehingga perusahaan perlu memperhatikan aspek budaya dan upaya transformasi digital mereka. Model kematangan ini tidak hanya berfungsi untuk tujuan ilmiah dalam mengumpulkan data tentang strategi industri 4.0, tetapi juga untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi kematangan secara rigor. Penelitian ini menyoroti perlunya metode dan alat baru untuk mendukung perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian di era industri 4.0. Next. Untuk kekuatan, yang pertama adalah kontribusi pendekatan multimetodologis teoritis yang kuat. Penelitian ini menggunakan kombinasi tinjauan literatur sistematis, pemodelan konseptual, serta metode kualitatif dan kuantitatif untuk validasi empiris, memberikan dasar yang kuat untuk model yang dikembangkan. Yang kedua adalah inklusi aspek organisasi. Model ini mencakup berbagai aspek organisasi, menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan dengan model lain yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesiapan industri 4.0. Yang terakhir adalah alat praktis untuk penilaian. Pengembangan alat penilaian yang mudah digunakan untuk memungkinkan perusahaan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap kematangan industri 4.0 mereka, meningkatkan aksesibilitas bagi berbagai jenis perusahaan. Next. Untuk kelemahannya, yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan perusahaan. Penelitian mencatat bahwa banyak perusahaan mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang industri 4.0 untuk melakukan penilaian secara mandiri secara akurat untuk dapat mempengaruhi hasil. Kompleksitas model, meskipun model ini dirancang untuk praktis, kompleksitas dalam beberapa dimensi dan item mungkin masih menjadi tantangan bagi perusahaan kecil ataupun baru memulai transformasi digital. Yang terakhir adalah keterbatasan kasus studi. Hasil yang diperoleh dari hanya 2 studi kasus mungkin tidak sepenuhnya mewakili berbagai industri atau ukuran perusahaan, sehingga generalisasi hasil bisa menjadi masalah. Next. Untuk kontribusi, yang pertama adalah pengembangan model kematangan. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model kematangan yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan industri 4.0, yang penting untuk strategi transformasi digital perusahaan. Yang kedua adalah panduan strategis. Model ini berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi dan program spesifik untuk meningkatkan kematangan mereka dan konteks industri dalam konteks industri 4.0. Yang terakhir adalah dasar untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang kematangan industri dengan potensi untuk mengembangkan alat dan model yang lebih canggih berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh dari penerapan model ini. Next. Baik, untuk jurnal yang ketiga adalah A Framework to Measure Readiness and Barrier for the Implementation of Industry 4.0 Best Approach oleh Kanan Kovindan dan Georgios Arampatis. Untuk latar belakang sendiri, perkembangan teknologi industri 4.0 yang meliputi otomatisasi, digitalisasi, Internet of Things, dan lainnya memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun banyak perusahaan terlepas dari ukuran mereka menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan teknologi inti industri 4.0. Oleh karena itu, diperlukan studi dan kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan menilai kesiapan mereka dalam menghadapi transformasi ini, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi industri 4.0 secara efektif.
Studi ini khusus menyoroti konteks industri di Denmark dan mencoba mengisi kesenjangan literatur mengenai model kesiapan dan hambatan implementasi Industri 4.0 pada konteks geografis tersebut. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, hambatan apa saja yang menjadi penghalang utama dalam proses implementasi Industri 4.0 pada industri tersebut? Dengan kata lain, studi ini ingin mengetahui posisi saat ini dari perusahaan terkait Industri 4.0 dan faktor-faktor apa saja yang harus diatasi agar dapat melakukan transformasi digital secara efektif. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama mengevaluasi tingkat kesiapan industri menggunakan kerangka kerja yang menggabungkan input dari kajian literatur dan opini para ahli, lalu mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan krusial yang menghambat implementasi Industri 4.0, serta memberikan prioritas terhadap hambatan tersebut menggunakan metode Dematel sebagai pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi bagi manajemen industri agar dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi Industri 4.0. Lalu untuk manfaat penelitian, yang pertama membantu para manajer industri memahami posisi kesiapan organisasi mereka dalam mengimplementasikan Industri 4.0, lalu memberikan wawasan mengenai hambatan utama yang harus dieliminasi agar transformasi digital dapat berjalan dengan lebih baik, lalu menyoroti peran penting kepemimpinan dan kebijakan institusional sebagai faktor utama penggerak keberhasilan implementasi Industri 4.0. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar dan referensi bagi penelitian lanjutan serta pengembangan strategi efektif dalam konteks industri Denmark dan mungkin konteks lain yang serupa. Selanjutnya untuk metode penelitian, kerangka penelitian ini mencakup dua fase utama dalam implementasi Industri 4.0, yaitu penilaian kesiapan perusahaan dan identifikasi hambatan yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tingkat kesiapan perusahaan terhadap Industri 4.0 dan hambatan yang ada saling berhubungan serta mempengaruhi proses transformasi digital perusahaan. Digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada satu penelitian, pada satu perusahaan manufaktur di Denmark sebagai populasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan manajer produksi dan manajer pengadaan, serta pengisian kuesioner kesiapan Industri 4.0. Selanjutnya, untuk analisis pengaruh antar hambatan, digunakan metode kuantitatif berupa pemodelan multi kriteria decision making atau MCDM dengan teknik Dematel berdasarkan data respon dari para pengambil keputusan perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk metode Dematel, yaitu Decision Making Trial and Evaluation Laboratory. Meskipun bukan variabel penelitian, Dematel merupakan metode analitik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengorganisasi dan menganalisis hubungan sebab akibat antar hambatan. Metode ini membantu mengidentifikasi hubungan pengaruh antara faktor-faktor hambatan serta menentukan prioritas faktor yang paling berpengaruh untuk pengambilan keputusan manajerial. Dematel menggunakan matriks penilaian pengaruh langsung antar faktor yang diisi berdasarkan persepsi para ahli dan kemudian menghasilkan data sebab akibat yang visual. Variabel utama penelitian berfokus pada pengukuran kesiapan atau readiness industri menuju Industri 4.0 dan pemetaan hambatan atau barriers yang perlu diatasi agar transformasi digital tersebut dapat berjalan sukses. Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama ada leadership atau B1 adalah hambatan utama yang sangat berpengaruh dalam aspek kebijakan dan organisasi atau policy and organization terhadap implementasi Industri 4.0. Analisis Dematel menunjukkan bahwa leadership memiliki peran paling sentral dan pengaruh paling besar dalam aspek ini, mengungguli hambatan lain seperti organization change dan hambatan lainnya. Pimpinan perusahaan berperan penting namun belum sepenuhnya yakin dalam menerapkan Industri 4.0 mempengaruhi kemajuan penerapan teknologi dan proses baru. Yang kedua ada organizational change sebagai hambatan signifikan dalam implementasi Industri 4.0 karena resistensi dan ketidaknyamanan karyawan terhadap perubahan cara kerja. B2 berada pada posisi kedua dalam urutan hambatan berpengaruh di aspek kebijakan dan organisasi. Hal ini sejalan dengan wawancara yang menyatakan bahwa perubahan organisasi membawa turbulensi yang tidak diinginkan. Ini menguatkan bahwa hambatan perubahan organisasi merupakan faktor penghambat penting. Lalu ada hambatan berdasarkan kategori beda-beda aspek saling berinteraksi dan memiliki interdependensi yang kompleks.
Analisis matriks total dan diagram kausal Dematel memperlihatkan adanya interaksi antara hambatan yang saling mempengaruhi. Dematel berhasil menguraikan pengaruh langsung dan tidak langsung antar hambatan serta mengelompokkan faktor sebagai penyebab dan akibat atau kausal dan efek grup. Selanjutnya ada penggunaan Dematel efektif untuk mengidentifikasi pengaruh dan interrelasi hambatan dalam konteks implementasi Industri 4.0. Penelitian menunjukkan keberhasilan Dematel dalam mengurangi pengaruh antar hambatan dan mendukung kepuasan bisnis untuk fokus pada hambatan paling dominan. Ini mengkonfirmasi validitas pemilihan metode MCDM dari Dematel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa, saya persilahkan. Baik, hasil penelitiannya yang pertama, penelitian readiness industri terhadap Industri 4.0. Industri kasus yang diteliti di Denmark bukan pemula dalam transformasi digital. Mereka telah mencapai tahap menengah yang disebut sebagai Industri 3.0. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tertinggi pada dimensi business models dan produk, yang mencerminkan tingkat integrasi horizontal yang tinggi dan konsumasi produk massal sesuai permintaan pelanggan individu. Ini menandakan bahwa perusahaan sudah siap secara sebagian untuk Industri 4.0 meskipun belum mencapai kesiapan penuh. Yang kedua, identifikasi dan analisis hambatan dengan Dematel. Tahap kedua, meneliti hambatan utama yang menyebabkan posisi Industri 3.0 at 3.5 dan menghambat kemajuan menuju Industri 4.0 penuh. Dari analisis, Dematel leadership ditemukan sebagai hambatan paling dominan dan paling berpengaruh terhadap implementasi Industri 4.0. Kepemimpinan memegang peran vital dalam menetapkan kebijakan dan motivasi organisasi terhadap transformasi digital. Hambatan lain yang signifikan adalah perubahan organisasi yang ditanggapi dengan resistensi oleh karyawan dan membuat proses transisi menjadi sulit. Diagram kasual dari Dematel juga menunjukkan hubungan penyebab dan akibat antara hambatan, membantu manajer untuk fokus pada hambatan kunci terlebih dahulu. Next. Hasil penelitian yang ketiga, metode Dematel sebagai alat analisis. Metode ini efektif untuk menguraikan kompleksitas hubungan antar hambatan dan mengidentifikasi faktor paling berpengaruh dalam konteks Industri 4.0. Ini mempermudah pengambilan keputusan strategis oleh manajemen untuk mengatasi hambatan terpenting. Yang keempat, kontribusi studi. Studi ini memperkenalkan kerangka kerja dua fase yang menggabungkan penilaian readiness dan identifikasi hambatan dalam konteks industri Denmark sebagai pilot studi. Memberikan panduan praktis bagi manajer industri untuk mengevaluasi kesiapan dan mengidentifikasi hambatan kunci sehingga dapat lebih fokus meningkatkan implementasi Industri 4.0 secara efektif. Next. Kesimpulannya, yang pertama, perusahaan industri di kasus studi berada pada posisi Industri 3.5 menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi tetapi belum mencapai kesiapan penuh Industri 4.0. Kepemimpinan adalah faktor paling kritis dan penghambat utama dalam implementasi Industri 4.0 di perusahaan. Pengambilan keputusan, dukungan kebijakan, dan komitmen pimpinan terhadap transformasi digital menjadi kunci keberhasilan. Selain kepemimpinan, hambatan perubahan organisasi juga signifikan dan harus ditangani dengan baik agar menjadi kunci keberhasilan. Selain kepemimpinan, hambatan perubahan organisasi juga signifikan dan harus ditangani dengan baik agar transformasi berjalan lancar. Studi ini menegaskan pentingnya mengevaluasi readiness terlebih dahulu sebelum mengatasi hambatan sehingga intervensi lebih terarah dan efektif. Penggunaan Dematel sebagai metode multi kriteria sangat bermanfaat dalam mengungkap hubungan sebab akibat antar hambatan dan menentukan prioritas dalam strategi implementasi Industri 4.0. Studi ini mendorong manajer industri untuk mengadopsi kebijakan institusional yang kuat dan mengupayakan dukungan stakeholder untuk mengatasi hambatan terutama pada aspek kepemimpinan. Studi ini menyimpulkan bahwa suksesnya implementasi Industri 4.0
sangat bergantung pada kepemimpinan dan kesiapan organisasi, serta pentingnya mengelola hambatan perubahan pada tingkat organisasi secara sistematis dan terprioritaskan. Next. Kekuatan. Metode Demental penelitian ini menggunakan metode Demental yang terbukti efektif dalam mengidentifikasi hubungan antara faktor dan menentukan faktor paling berpengaruh dalam adopsi industri 4.0. Literatur review yang komprehensif terhadap tinjauan literatur yang mendalam mengenai model kesiapan dan hambatan dalam implementasi industri 4.0 memberikan konteks yang kuat untuk penelitian ini. Aplikasi digital. Penelitian ini mengadaptasi Demental untuk aplikasi digital yang merupakan area baru dan relevan dalam penelitian saat ini. Next. Ya. Kelemahan. Keterbatasan model kesiapan. Penelitian mencatat bahwa model kesiapan yang ada memiliki kekurangan sehingga mengandalkan satu model saja mungkin tidak cukup untuk analisis yang komprehensif. Keterbatasan pengukuran ROI. Kejelasan mengenai manfaat dan profitabilitas dari implementasi industri 4.0 masih belum terukur dengan baik yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Fokus terhadap pada sektor tertentu. Penelitian ini mungkin lebih relevan untuk sektor industri tertentu, sehingga generalisasi hasil ke sektor lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Next. Perbandingan dari 3 jurnal. Jurnal 1 dari aspek tujuan penelitian yakni mengembangkan kerangka kerja multidimensi yang komprehensif untuk menilai kematangan industri 4.0 dalam organisasi manufaktur. Jurnal kedua yakni mengembangkan maturity model dan alat terkait untuk menilai secara sistematis status pengembangan perusahaan manufaktur terkait dengan visi industri 4.0 dan mengatasi ketidakpastian dan tidak kepuasan yang berkembang di antara perusahaan terkait implementasi industri 4.0 dengan menawarkan kerangka kerja struktur untuk penilaian dan perbaikan. Lalu tujuan penelitian jurnal ketiga yakni mendorong penerapan dan implementasi industri 4.0 yang efektif serta menilai tingkat kesiapan teknik terkini untuk industri 4.0 dan mengidentifikasikan hambatan yang menghambat keberhasilan implementasi. Lalu dari aspek fokus penghambatan, jurnal 1 pengembangan dan validasi kerangka kerja multidimensi untuk menilai kematangan industri 4.0 dalam organisasi manufaktur, production technology, strategi organization, dan manufaktur operation, dan bisnis model. Jurnal 2 kompleksitas industri 4.0 maturity model development dan perlunya panduan strategi untuk membantu perusahaan menyelaraskan strategi mereka dengan industri 4.0. Jurnal 3 identifikasi dan analisis hambatan yang menghambat transformasi digital industri, khususnya dalam konteks industri 4.0. Pentingnya kepemimpinan, kerjasama, dan budaya organisasi dalam mengatasi hambatan tersebut, serta tantangan ekonomi dan teknis yang dihadapi oleh perusahaan. Lalu dilihat dari aspek metodologi, ke jurnal 1, kajian literatur komprehensif, studi kasus kuantitatif dengan survei terstruktur terhadap 341 manajer di perusahaan baja multinasional menggunakan metode rata-rata terimbang. Lalu jurnal kedua, studi kasus kualitatif dengan wawancara 13 manajer RS publik. Lalu jurnal ketiga, studi kualitatif fenomenologi interpretif, yaitu melalui wawancara praktis Fortune 500. Lalu dari hasil utama, jurnal 1 organisasi berada pada tingkat antara industri 2.0 dan 3.0 dengan sektor total kematangan 2,32, dimensi rantai pasok paling tinggi, strategi paling rendah. Otomasi mengubah konsep pekerja, perlunya upskilling, reskilling untuk daya saing. Lalu jurnal kedua, strategi manajemen talenta belum jelas, perlunya motivasi karyawan dan peran kepemimpinan yang lebih besar.
Model valid secara konten mudah digunakan dan menghasilkan penelitian kuantitatif dalam 9 dimensi 4.0, Industri 4.0. Lalu jurnal ketiga, perusahaan besar menerima perubahan fokus teknis menimbulkan gap soft skill dan antar generasi. Lalu dilihat dari aspek kontribusi, jurnal 1 menawarkan indikator multidimensi baru yang tervalidasi secara empiris untuk pengukuran kesiapan industri 4.0 dapat digunakan sebagai alat penelitian. Lalu jurnal kedua, wawasan praktik manajemen talenta di RS Publik UAE, dasar pengembangan kebijakan SDM sektor kesehatan menyediakan model yang transparan dan aplikatif dengan dimensi organisasi yang lebih kuat dibanding model sebelumnya. Lalu jurnal ketiga menyoroti kebutuhan keseimbangan kompetensi teknis dan sosial emosional, contohnya yakni rekomendasi praktis OD. Keterbatasan dari jurnal 1 yakni hanya 1 studi kasus pada industri baja, belum diuji lintas sektor atau organisasi skala kecil menengah perlu pembaruan berkala karena dinamika industri 4.0. Lalu jurnal kedua tidak generalisasi 1 RS sampai kecil tanpa data kuantitatif eksploratif, hanya diuji pada 2 perusahaan besar belum adaptif. Untuk UMKM, responden perlu pemahaman dasar industri 4.0. Lalu yang terakhir, jurnal ketiga, sampel terbatas Fortune 500, fokus terhadap naratif dan subjektif tanpa uji empiris. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.